layanilah jiwa-jiwa dengan sebaik-baiknya. Selamatkan mereka dari api neraka. Bawa mereka kepada Tuhan yang benar, supaya mereka tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Karena kalau kita rakyat Indonesia ini ya ribut karena agama, ke depan jadi abu Indonesia ini. Bagaimana dong? Seperti saya kan, saya beriman kepada Yesus. Apakah saya harus diam saja supaya damai? Kita nggak usah ngomong-ngomong. Tutup mulut, tutup mulut, tutup mulut, tutup mulut, usah ngomong. Ya kita harus sampaikan Injil tetap, tapi dengan baik. Buktinya tadi pelayanan kami yang mengikuti dari awal tadi nggak apa-apa. Di situ banyak orang-orang Muslim, banyak, bahkan banyak yang mau denger. Nggak apa-apa. Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Siapa lagi yang bisa menggabungkan edukasi dan hiburan dalam satu video seperti saya? Tentu saja pasti ada dong. Okelah sahabat beriman, saya akan beritahu, ternyata ada sosok yang menurut saya mirip dengan channel ini ya. Maka dari itu, saya wajib untuk memperkenalkan kepada yang suka menerima edukasi positif, serta tertawa saat mendengarkan leluconnya. Pada kesempatan kali ini, kalau kamu suka kopi hitam dan fakta-fakta segar, channel ini bisa jadi tempat favorit kalian semua juga ya. Syaratnya kalian harus mampu menerima dengan akal yang sehat dan sejenak menahan amarah. Engkau satu-satunya Allah, Theos, yang ilahi, the mighty, dan Yesus yang kau utus. Jelas, tidak mungkin utusan itu bisa lebih besar dari pengutusnya. Pak Erastus, Bapak ini makin sekolah tinggi, makin pikirannya saya lihat kacau. Sepertinya dulu Bapak nggak seperti ini. Hanya belakangan-belakangan ini saja Bapak berpikir seperti ini. Saya juga nggak ngerti ya. Dulu Bapak itu menjadi panutan saya. Sekarang kok malah Bapak mengajarkan hal-hal yang membingungkan kita. Terus Bapak kasih argumentasi banyak di Alkitab yang mengatakan bahwa Bapak di sorga menundukkan musuh-musuhnya di bawah kaki Yesus. Terus Bapak berkata lagi tadi bahwa Bapak di sorga itu mengutus. Yesus itu utusan. Nggak pakai panjang lebar saya menjelaskan. Mari kita simak penuturan orang cerdas yang satu ini. Yang mana ha? Yang mana? Yang mana? Ini bercanda. Jangan marah. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kontroversi apa yang dikhotbahkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono baru-baru ini. Jangan di skip video saya karena di akhir video ini saya akan kasih lihat 2 ayat yang tidak akan bisa Anda bantah. Baiklah Pak Chandra Teja, saya akan berusaha menyimak sampai beres, supaya cerdas, teredukasi, dan terhibur. Yuks, lanjut Pak, semongko. Astaga. Maksud saya, monggo. Menarik kan? Nah, ini adalah sebagian dari yang orang anggap sesat. Padahal ini adalah sesuatu yang sudah pernah dikhotbahkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono sebelum pandemi COVID, yaitu tentang kedudukan Tuhan Yesus dibanding Allah Bapa. Khotbah Pak Eras selalu mengajarkan bahwa Allah Bapa itu lebih tinggi daripada Tuhan Yesus. Dan itu menyulut kontroversi juga sekitar 3 tahun yang lalu lah ya. Dibilang Pak Erastus itu sesat gitu ya. Tidak, Allah Bapa dan Allah Anak itu sederajat, sama tingginya. Nah, padahal hal seperti ini sudah pernah terjadi ya, perdebatan seperti ini di abad ketiga. Oleh karena itu, Kaisar Roma waktu itu
Konstantin yang Agung mengundang 1.800 uskup untuk bertemu, ya, untuk menyatukan pendapat yang terpecah mengenai kedudukan Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Jadi, apa pendapat atau analisis Pak Chandra Teja terhadap fenomena yang seperti dilakukan oleh Risuli Lubis, yang merasa bahwa imannya hampir terguncang dikarenakan ucapan Pak Pendeta Erastus Sabdono tentang kajian yang menjelaskan bahwa Bapa lebih tinggi atau lebih besar daripada Yesus yang hanyalah utusan? Saya bukan mau memperdebatkan hal yang sudah terjadi berapa? 17 abad yang lalu. Udah, itu sejarah lah. Tapi itu sebagai suatu catatan. Jadi, hasil keputusan Konsili Nisea adalah Allah Bapa dan Allah Anak sederajat, yang tidak sepakat bidat. Termasuk Arius waktu itu, yang akhirnya harus dikucilkan. Ya. Nah, kita lihat. Sekarang ini ketika Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono juga menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu di bawah Allah Bapa, orang marah juga. Sesat itu katanya. Ngikutin Arius katanya. Lah, padahal Pak Eras nggak pernah belajar sama Arius yang hidup di abad ketiga. Buku-bukunya juga Anda nggak bisa baca apa ajaran Arius. Memang salah satu pendapatnya sama dengan pendapat Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Tapi bukan berarti Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono belajar sama Arius. Kebetulan satu aspek itu saja yang sama. Oke? Ada poin yang menarik di dalam sikap Pak Chandra Teja dalam hal menengahi perselisihan tentang oknum yang pro dan yang kontra terhadap ucapan Pak Pendeta Erastus Sabdono. Analisisnya, saya mempunyai analogi yang kuat. Sosok Pak Chandra Teja ini bisa dikatakan bahwa dia adalah seorang yang mampu menjadi moderator atau pengayom di dalam sebuah perdebatan, dan gak menutup kemungkinan Pak Chandra Teja juga bakal mendapatkan kritikan, ya. Bisa jadi akan ada oknum yang bakal gak setuju juga dengan pendapat Pak Chandra Teja. Kalau penilaian dari saya pribadi, Pak Chandra Teja ini sangat mengagumkan, ya. Bagaimana beliau dengan bijaksana memberikan edukasi yang menginspirasi dalam menengahi sesuatu yang dianggapnya benar menurut Bible. Pak Chandra Teja ini bisa saya katakan adalah contoh nyata oknum yang akan menjadi teladan penting karena beliau memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan dalam memperjuangkan hal-hal yang benar. Nah, kita lihat nih ya. Tentu yang bilang Allah Bapa dan Allah Anak atau Tuhan Yesus ini sederajat, tentu ada ayat Alkitabnya. Yohanes 10 kita baca dari ayat 27 sampai 30. Ini berbicara mengenai domba yang diberikan oleh Bapa dan Tuhan, dalam ini Tuhan Yesus, menggembalakannya. Ayat 30 yang menarik. Ini adalah ayat yang dipakai oleh orang-orang yang menyatakan Allah Bapa dan Allah Anak sederajat. Karena bunyinya adalah, aku dan Bapa adalah satu. Maka dari ini pun orang bilang YHWH atau Yahweh, tapi kalau orang Yahudi nggak boleh sebut Yahweh ya, sebutnya Adonai. Satu. Aku di dalam dia, dia di dalam aku, kira-kira begitu ya. Satu, sederajat, sama tinggi. Ayatnya ini ya. Tapi kalau kita lihat ayat 29 sebenarnya ada yang menarik tuh, yang orang nggak mau lihat, lihatnya langsung 30. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Artinya apa? Lebih besar dari siapapun, termasuk Yesus yang berbicara. Ini kan huruf merah semua ya. Di sini sebenarnya sudah ada indikasi Tuhan Yesus bilang Bapa itu lebih tinggi dari siapapun, termasuk aku. Walaupun ayat 30-nya bilang aku dan Bapa adalah satu. Maksudnya apa ayat 30 yang saya kasih garis kuning itu? Maksudnya aku ini, dalam hal ini Tuhan Yesus, dan Bapa satu dalam arti penggembalaan. Menggembalakan domba yang sama. Itu satu dalam penggembalaan. Ini tidak berbicara mengenai hakikat yang sama. Enggak Pak, pokoknya Konsili Nisea bilang sama kok. Oke, kita lihat lagi ayat yang lain ya. Jangan di skip video saya, karena di akhir video ini saya akan kasih lihat 2 ayat yang tidak akan bisa Anda bantah. Kita lihat lagi ayat berikutnya nih ya. Nah, ini dia. Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Kalau ada orang diutus dan ada orang yang mengutus, kira-kira siapa yang lebih tinggi? Yang mengutus dong lebih tinggi, yang diutus lebih rendah. Contoh,
Pak Jokowi mengutus Pak Prabowo meeting di Eropa. Ya tentu Pak Jokowi sebagai presiden lebih tinggi dong. Pak Prabowo cuman menteri, Menhan, lebih rendah. Enggak begitu Pak maksud ayat Yohanes 8:42. Pokoknya Konsili Nicea bilang sederajat. Oke deh. Ayat berikutnya. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Yesus bilang, aku diutus oleh Dia. Dan makananku adalah melakukan kehendak Dia. Nggak boleh kehendaknya Yesus, kehendak Dia. Bayangin nggak orang sama tinggi tapi harus melakukan kehendak orang yang diutusnya? Nggak sama tinggi dong. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukan pekerjaannya Yesus, pekerjaan Allah Bapa. Enggak Pak, pokoknya Konsili Nicea bilang sama tinggi. Lanjut. Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lah kalau Dia Allah yang sama tinggi, kok Dia nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Sebab aku tidak menuruti kehendakku. Loh, sama tinggi tapi tidak menuruti kehendak Dia. Melainkan kehendak Dia yang mengutus aku lagi. Dia cuma utusan. Dia cuma utusan. Baca. Terpujilah Allah, Theos maksudnya. Bapa dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita membaca Alkitab menemukan kata Allah, asumsi kita itu Yesus termasuk di dalamnya. Tidak, ini Bapa. Bicara seperti ini berat sebenarnya, saudara. Berat. Karena konsep orang sudah salah. Bapak hampir menggoncangkan otak iman saya. Rossi kalau udah jatuh nggak semangat nonton TV lagi tuh. jatuh aja kerja Rossi ini. Nah, berbicara seperti ini orang mengatakan jangan-jangan Pak Erastus atau si Pak Chandra ini lagi mau merendahkan Tuhan Yesus. Enggak. Nanti ya di akhir ya saya terangkan ya. Justru ini meninggikan Tuhan Yesus. Bapak bisa aja. Makanya jangan di skip videonya ya. Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Ini berbicara mengenai hari kiamat. Ya, tidak ada seorang yang tahu. Malaikat tidak. Anak pun tidak. Bagaimana kalau mereka berdua sederajat sama tinggi? Oh, anaknya nggak tahu, cuman Bapa yang tahu. Anda masih mau bilang sederajat sama tinggi? Pokoknya hasil Konsili Nicea bilang sama tinggi, Pak. Oke, kalau masih belum puas, lanjut. Matius 26 ayat 39. Ini adalah doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani sebelum Dia disalib. Kita baca ya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Cawan ini berbicara mengenai nanti penyaliban. Kalau boleh, aku jangan disalib, Bapak. Tapi Dia rendah hati. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki. Dia kan maunya nggak disalib. Lanjut, melainkan seperti yang kau kehendaki, yaitu salib. Ya kalau engkau memang suruh salib, ya udahlah, aku disalib lah. Nurut Dia sama yang ngutus. Enggak Pak, pokoknya hasil Konsili Nicea bilang Yesus dan Bapa sama tinggi. Oke, lanjut lagi. Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku. Loh, katanya Dia juga Allah. Tapi di sini Dia kok seakan-akan Allahnya Dia. Allah tapi punya Allah gitu. Ini Alkitabnya salah kali ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, Dia sendiri katanya sederajat. Kok merasa ditinggalkan? Enggak Pak, pokoknya Konsili Nicea bilangnya sama tinggi. Bagaimana dengan janji Anda, yang mengatakan ada 2 ayat pamungkas dan yang nggak mungkin bisa dibantah? Kalau Yesus itu adalah utusan Bapa, mungkin bisa segera Anda sajikan, dan sekaligus beri kesimpulan, supaya kami yang mendengar bisa mendapatkan poin dari edukasi yang Anda sampaikan. Oke, ini 2 ayat terakhir. Kalau Anda masih ngotot, saya ragu Anda ngerti bahasa Indonesia. Atau jangan-jangan Anda belum pernah baca ayat ini. Yohanes 13 ayat 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada Dia yang mengutusnya. Dari tadi kita bilang kan utusan-utusan, Dia diutus Allah gitu kan. Dia bilang sendiri loh, tulisannya merah loh ya. Ini artinya ucapan Tuhan Yesus sendiri. Dia bilang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Kemudian atau
seorang utusan daripada yang mengutusnya. Dia kan utusan, yang mengutusnya kan Allah Bapa. Dia sendiri bilang tidak lebih tinggi. Anda masih mau ngeyel? Pokoknya Konsili Nicea bilang sama tinggi, Pak. Oke, ini ayat terakhir. Kalau Anda masih membantah, satu lagi nih habis ini ya. Ayat ini yang terakhir, Anda mungkin nggak ngerti bahasa Indonesia, atau Anda nggak pernah baca ayat ini, atau mungkin ayat ini ketumpahan tip X yang putih itu, sehingga Anda nggak pernah baca. Oke, kita lihat ayatnya ya. Yohanes 14 ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi. Tetapi aku datang kembali kepadamu untuk menjemput kita nanti ya. Tentu bagi kita yang percaya, yang melakukan segala firman-Nya. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita. Karena aku pergi kepada Bapakku. Bapakku. Disebut Bapak tapi sederajat. Kadang-kadang bingung juga kita ya. Lanjut dulu dah, yang saya kasih kuning ini. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Nah, ini udah pamungkasnya ini. Anda masih mau bilang Yesus sederajat sama Bapa? Di sini bilang lebih besar Bapa itu daripada aku. Masih nggak terima? Terserah kamu, coy. Makanya orang Kristen banyak yang bilang, udahlah jangan mimpi lah. Nggak mungkin kita bisa serupa Yesus. Kita kan manusia. Yesus kan Allah dari sononya yang sederajat dengan Allah Bapa. Sudahlah, kalau sampai situ Anda menjadi Kristen yang tidak pernah mau menuruti kehidupan Yesus selama di dunia. Karena Anda anggap Yesus itu sudah Allah. Sederajat pula dengan Allah Bapa. Sehingga nggak mungkin kita orang Kristen mengikuti kehidupan Tuhan Yesus. Jadi, kalau Tuhan Yesus bilang, kuduslah kamu seperti aku kudus. Itu kan perintah kan? Pasti orang Kristen bilang, ya nggak mungkin lah Pak. Yesus kan setara Allah Bapa. Pasti kudus. Kita nggak mungkin. Kita kudis. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Saya akhiri video ini dengan kesimpulan analisis terhadap pengajaran Pak Chandra Teja. Beliau ini terus terang, jujur dan menginspirasi dengan pengetahuan dan wawasan yang berharga. Semangatnya untuk terus berkembang dan berbagi ilmu pengetahuan nggak didasari nafsu. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sajikan tentang Pak Chandra Teja. Jadi, untuk teman-teman Kristen yang ingin mengetahui tentang apa yang diyakininya, silahkan kunjungi channelnya. Baiklah sahabat beriman, saya cukupkan videonya sampai di sini. Ingat ya sahabat, jangan sampai murtad. Saya pamit undur diri. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.